Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di hari ini? Selamat berjumpa kembali lagi dengan Ibu Guru Siska. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 8. Kita masuk pada subtema 4. Kita mulai dengan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ibu guru harap anak-anak sudah mempersiapkan diri, sudah berdoa, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Tetap semangat ya. Ya, Ibu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu anak-anak dapat membuat rancangan prakarya dari bahan buatan untuk pembuatan jaket mini. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Tujuan yang ketiga, anak-anak dapat menceritakan pengalaman melakukan kegiatan menunjukkan persatuan di sekolah. Dan tujuan yang keempat adalah anak-anak dapat menulis kalimat petikan langsung. Iya, baik anak-anak, kita langsung saja pada materi kita yang pertama, yaitu membuat rancangan prakarya dari bahan buatan. Nah, anak-anak, seperti biasanya ya, ini juga materi yang sudah diulang-ulang. Kalau di subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, kita sudah belajar tentang membuat rancangan, kemudian mengikuti langkah-langkah membuat prakarya ya. Nah, kita sudah belajar mengikuti langkah-langkah membuat kue tar, kemudian patung kelinci, kemudian miniatur lampu lalu lintas. Sekarang kita mau belajar membuat rancangan untuk prakarya yang namanya jaket mini. Jaket mini ya. Nah, di sini anak-anak dapat lihat pada buku tema 8-nya anak-anak halaman 98. Di situ sudah jelas ada judul materi yang hari ini kita pelajari, kemudian ada gambar rancangan prakarya jaket mini ini. Jadi anak-anak juga pasti sudah tahu dalam membuat rancangan prakarya kita membutuhkan apa saja. Ya, dalam membuat prakarya rancangan sebelum kita menghasilkan prakarya itu, kita harus menyiapkan rancangan dulu. Kita membuat rancangan dulu, kemudian mengikuti langkah-langkah pembuatan. Seperti halnya dengan prakarya-prakarya yang lain, karya-karya yang lain, kue tar, patung kelinci, dan miniatur lampu lalu lintas. Sekarang jaket mini juga kita bikin seperti itu. Kita buat dulu rancangan prakaryanya. Apa saja isi rancangannya? Apa saja? Ketika kita mau membuat prakarya rancangan itu kita butuhkan apa saja? Yang kita butuhkan adalah alat dan bahan. Kemudian satu lagi yang kita butuhkan adalah gambar dasar dari rancangan yang kita mau buat. Jadi yang perlu anak-anak ingat bahwa rancangan prakarya adalah gambaran prakarya yang akan dibuat. Itu yang harus anak-anak ingat ya. Ibu guru tidak menjelaskan panjang lebar lagi. Ibu guru singkat saja karena ini materi yang lalu-lalu anak-anak sudah pelajari. Kita sudah belajar apa itu cara membuat rancangan, apa yang harus kita siapkan. Kemudian setelah itu mungkin nanti di pembelajaran berikutnya kita akan mengikuti langkah-langkah untuk membuat prakarya ini. Jadi ibu guru sudahi untuk penjelasan ini. Nanti anak-anak tinggal melihat di halaman 98 buku tema 8-nya anak-anak. Kemudian untuk materi yang berikutnya, kita langsung saja pada materi yang berikutnya yaitu menyelesaikan masalah terkait satuan waktu. Nah, satuan waktu yang kita mau pelajari di sini adalah hubungan antara hari, minggu, dan bulan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan antara hari dan minggu. Satu minggu itu ada berapa hari? Nah, untuk materi yang ini kita akan pelajari hubungan antara hari, minggu, dan bulan. Jadi masih di halaman 98 tadi anak-anak bisa perhatikan hubungan antara hari, minggu, dan bulan itu adalah sebagai berikut. Satu minggu itu ada 7 hari.
kita sudah pelajari, sudah pasti anak-anak tahu. Ibu guru yakin sekali anak-anak tahu ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, kalau di sini kita mau belajar lagi, ditambah lagi 1 bulan itu ada 4 minggu. Ada di buku halaman 98. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kalau 1 bulan sama dengan 4 minggu. Anak-anak perhatikan contoh yang ada di buku masing-masing, atau anak-anak bisa melihat yang ibu guru tampilkan di sini ya. Nah, di situ contoh yang pertama yang A, 2 bulan sama dengan titik-titik minggu. Atau 2 bulan sama dengan berapa minggu. Nah, penyelesaiannya di bawah adalah 2 bulan sama dengan 2 dikali 4. 4 minggu ini dari mana? Ingat kembali bahwa 1 bulan adalah 4 minggu. Nah, 2 bulan tadi itu dikalikan dengan 4 minggu, atau 1 bulan itu hitungannya adalah 4 minggu. Jadi 2 bulan tadi dikalikan dengan 4 minggu. Anak-anak masih ingat dengan perkalian? Iya, kita sudah belajar di semester 1, kita sudah belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kalau kita mau temukan jawaban dari 2 dikali 4 itu sama dengan berapa? Penjumlahan berulang berarti 4 ditambahkan sebanyak 2 kali. 4 tambah 4 sama dengan? Iya, sama dengan 8. Jadi 2 bulan itu sama dengan 8 minggu. 1 bulan 4 minggu. Berarti kalau 2 bulan sama dengan 8 minggu. 4 ditambah 4. Diingat ya. Ya, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua atau contoh yang B, di situ 1 bulan ditambah 2 minggu sama dengan titik-titik minggu. 1 bulan ditambah 2 minggu sama dengan berapa minggu? Sementara kita tahu bahwa 1 bulan adalah 4 minggu. 1 bulan ditambah 2 minggu sama dengan 1 bulan sendiri ada 4 minggu. Ditambah dengan 2 minggu tadi sama dengan berapa? 4 ditambah 2, 6. Berarti 1 bulan ditambah 2 minggu sama dengan 6 minggu. Sampai di sini bisa ya. Ibu guru harap anak-anak bisa menyelesaikan contoh-contoh soal seperti ini. Ya, kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu menceritakan pengalaman melakukan kegiatan menunjukkan persatuan di sekolah. Itu anak-anak bisa lihat pada buku tema 8-nya anak-anak halaman 102. Di halaman 102 ini anak-anak akan lihat di situ ada tabel. Ibu guru tidak menjelaskan lagi ulang-ulang, tapi anak-anak bisa lihat di dalam bukunya masing-masing. Di situ ada tabel yang menunjukkan persatuan di sekolah bersama 3 contohnya. Kemudian sikap yang menunjukkan persatuan di sekolah. Jadi di situ tabel kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah adalah yang pertama bermain bersama teman, kemudian yang kedua latihan menari bersama teman, yang ketiga bekerja bakti menanam pohon di halaman sekolah. Itu kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Kemudian sikap yang menunjukkan persatuan di sekolah yaitu yang pertama rukun saat bermain, kemudian kompak saat latihan menari, dan yang ketiga adalah bekerja sama saat kerja bakti. Jadi ini saling terkait ya. Kegiatan yang menunjukkan persatuan itu bermain bersama teman. Ketika bermain bersama teman, sikap yang harus kita tunjukkan adalah rukun saat bermain. Kemudian kegiatan yang kedua adalah latihan menari bersama teman. Sikap apa yang kita tunjukkan? Kompak saat latihan menari. Kemudian kegiatan yang menunjukkan persatuan yang ketiga adalah bekerja bakti menanam pohon di halaman sekolah. Nah, pada saat kita bekerja bakti, sikap apa yang harus kita tunjukkan? Yaitu bekerja sama saat kerja bakti. Jadi nanti anak-anak lihat lagi dan baca kembali dalam bukunya masing-masing. Nah, masih di halaman 102 di situ materi kita yang terakhir dari pembelajaran kita di hari ini yaitu menuliskan huruf kapital pada kalimat petikan langsung. Di sini yang kita mau pelajari adalah kalimat
petikan. Kalau huruf kapital ibu guru rasa anak-anak itu sudah di luar kepala, sudah ingat sudah ya. Huruf kapital, penggunaan huruf kapital itu pada apa saja, di mana saja tempatnya. Nah, sekarang yang kita mau dalami adalah petikan langsung, kalimat petikan langsung. Anak-anak perhatikan contoh yang ada di situ. Ibu guru akan membacakannya dan anak-anak mengikutinya ya, menyimak sambil mengikuti masing-masing ya. Nah, di situ contohnya ada 3 baris di dalam kotak itu, percakapan antara Jaka ya dan teman-temannya. Jaka berkata kepada teman-temannya, "Teman-teman, hati-hati saat bersepeda. Bersepedalah di jalur kiri." Lalu teman-temannya menjawab, "Ya Jaka," jawab si temannya Jaka tadi, si Rehan. "Ya Jaka." Nah, perhatikan pada percakapan yang barusan ibu guru baca, anak-anak lihat di situ terdapat kalimat petikan langsung. Manakah yang dimaksud dengan kalimat petikan langsung? Kalimat petikan langsung itu diapit oleh tanda petik. Nih ibu guru ada kasih contoh, ibu guru ada lingkari ya. Nah itu, ini namanya kalimat petikan langsung, tanda petik ini. Itu yang dinamakan kalimat petikan langsung. Kalimat petikan langsung ini selalu diawali dengan huruf kapital. Jadi Jaka berkata, ada tanda koma, kemudian tanda petikan langsung. Nah, diawali dengan huruf kapital. Teman-teman, hati-hati saat bersepeda. Bersepedalah di jalur kiri. Akhir dari situ ada tanda titik dan juga tanda petik atau tanda petikan langsung. Jadi kalau kita sudah menggunakan pada awal kalimat tadi, pada awal tanda petikan langsung, kita juga harus tutup dengan tanda petikan langsung. Tidak hanya tanda titik, tapi kalau tadi kita pakai tanda petik di awal di depan kalimat, kita juga pakai pada akhir kalimat. Kemudian ada tanda petik berikutnya pada kalimat ya Jaka. Ya Jaka itu ada tanda petik juga. Lihat, awalnya ada tanda petik dan di akhir ada tanda petik juga. Itu tahu ibu guru tadi bilang. Jadi depannya ada tanda petik, di belakangnya juga tanda petik langsung. Anak-anak jangan lupa ya, beda dengan tanda koma. Dia kayak tanda koma memang sih, tapi 2 dan di bagian atas. Kalau tanda koma kan cuma 1 di bagian bawah kalimat, di bagian bawah huruf, paling bawah huruf. Jadi anak-anak bisa membedakan ya. Iya, baik anak-anak. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat ibu guru sampaikan di hari ini. Semoga apa yang sudah ibu guru sampaikan di hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Selamat belajar, sukses selalu buat anak-anak, tetap semangat mematuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi.